Di sini saya akan menjelaskan tentang ECQ penerimaan kas atau bank. Yang pertama, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Apabila ya, apakah bernomor urut tercetak, digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, buku kwitansi terregister dicatat secara up to date, buku kwitansi terkontrol dengan baik, bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Jawabannya adalah ya. Nomor 2, apabila digunakan penjualan kontan, apakah bernomor urut tercetak, digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, bon konten terregister dinyatakan secara up to date, bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Jawabannya adalah ya. Nomor 3, apakah penagih utang kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang khusus untuk perusahaan yang menerima pembayaran berupa cek melalui pos, membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima? Jawaban kelompok kami adalah tidak, karena perusahaan tidak membuat daftar cek dan uang tunai yang diterima yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan adanya kemungkinan transaksi yang tidak tercatat atau cek yang terlewatkan, dan juga akan sulit nantinya apabila kita ingin melakukan pengecekan akan kebenaran cek tersebut, karena perusahaan tidak membuat daftar untuk cek dan uang yang diterima. Kemudian untuk 3A, satu salinan kopi diberikan kepada bagian akuntansi, dan 3B, daftar tersebut dicocokkan oleh bagian akuntansi dengan kwitansi. Jawaban kami adalah tidak relevan, karena pada bagian 3 dan 3B perusahaan memang tidak membuat daftar cek dan uang tunai yang diterima yang dilakukan oleh PT Peta. Yang keempat, bila tidak digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan? Bila ya, uraikan pengendalian internal mulai dari penerimaan sampai penyetoran hasil penerimaan pada kertas terpisah. Jawaban kami adalah tidak. Yang kelima, apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya scrap atau salvage prosedur sama dengan penjualan biasa? Jawabannya adalah tidak relevan, karena menunjukkan bahwa PT Peta memang tidak melakukan penjualan atau sisa bahan dan sejenisnya. Yang keenam, apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Jawabannya adalah ya. Nomor 7, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Jawabannya adalah ya. Yang ke-8, apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon tunai oleh bagian akuntansi? Jawabannya adalah ya. Nomor 9, apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Jawabannya adalah ya. Nomor 10, apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu yang bukan pasien untuk diinvestigasi? Jawaban kami adalah tidak, karena tidak ada investigasi oleh pejabat tertentu mengenai debit memo dari bank, di mana menurut kami dapat menimbulkan adanya fraud yang akan dilakukan oleh kasir karena tidak adanya pengawasan terhadap kasir. Yang ke-11, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Jawabannya adalah ya. 12, apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak mendapat kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirim kepada pelanggan? Jawabannya adalah iya. 13, apabila perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing, tidak dicampur? Jawabannya adalah ya. 14, cek mundur yang diterima, apakah hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur, diberikan kwitansi asli bila telah dapat diuangkan, disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo, dibina buku
catatan cek mundur? Apabila ya, apakah orang tersebut bukan kasir secara berkala? Jawabannya adalah tidak relevan, karena tidak sesuai dengan buku 1 pada PT dikatakan bahwa cek atau giro mundur catat tersendiri oleh kasir, dan pada hari jatuh tempo diserahkan dan kemudian diserahkan ke Agus dan kemudian diserahkan kepada bank. 15. Apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Sebutkan bagaimana disimpan dalam transaksi yang kuncinya dipegang. Jawabannya adalah ya. 16. Apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Sebutkan perinciannya. Jawabannya adalah tidak, karena menunjukkan PT tidak mengasuransikan kerugian yang mungkin akan diderita atas uang yang disimpan atau yang sedang ada di perjalanan. 17. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen, bunga, dan sebagainya secara berkala direview sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan dan diinvestigasikan? Jawabannya adalah ya. 18. Apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Jawabannya adalah tidak relevan. Lanjut ke ECQ pengeluaran kas. Yang pertama, apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek? Jawabannya adalah ya. Apakah semua cek yang belum digunakan disimpan oleh orang tertentu secara aman? Jawabannya adalah ya. Apakah cek digunakan menurut nomor urut? Jawabannya adalah ya. 4. Apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak dapat digunakan? Jawabannya adalah ya. Kelima, apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan? Jawabannya adalah ya. Keenam, apakah kebijakan perusahaan tidak memungkinkan penandatanganan belangko cek, menghindari pengeluaran cek tunai tidak atas nama, tidak mengeluarkan cek mundur? Jawabannya adalah ya. Ketujuh, haruskah semua cek di counter design dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani? Jawabannya adalah ya. 8. Sebutkan batas jumlah yang dapat ditandatangani hanya seorang. Jawaban kami adalah tidak, karena tidak terdapat batasan jumlah yang dapat ditandatangani hanya seorang. Seharusnya semakin banyak nominal maka semakin banyak yang menandatangani agar semakin banyak yang mengontrol sehingga tingkat keamanan semakin tinggi dan terhindar dari fraud. 9. Apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dan pemegang buku? Jawabannya adalah ya. Apakah digunakan stempel? Apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani? Jawabannya adalah tidak relevan, karena PT tidak menggunakan stempel dan tidak disimpan oleh orang yang berhak menandatangani cek tersebut. 11. Apakah setiap pembayaran didukung dengan bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cek dan diparaf? Jawabannya adalah ya. Apakah 12. Apakah semua bukti segera distempel lunas untuk menghindari pembayaran dua kali? Jawabannya adalah ya. 13. Apakah orang yang menyiapkan cek terlepas dari orang yang menandatangani cek pembayaran uang kas? Jawabannya adalah ya. 14. Bila perusahaan menerima cek mundur dari pelanggan, cek tersebut tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ketiga. Yang ke-15, apakah rekonsiliasi bank dibuat paling sedikit sebulan sekali oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank ditelaah oleh pejabat yang senior? Jawabannya adalah ya. 16. Apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi? Jawabannya adalah tidak, karena menurut kelompok kami dapat menimbulkan atau mengakibatkan yang membuat rekonsiliasi tidak dapat melakukan pencatatan secara benar karena belum dilakukan pengiriman rekening oleh bank, dan perbedaan yang dicatat di bank dan pembukuan karena tidak dikirim oleh orang yang membuat rekonsiliasi. Yang ke-17, cek yang masih beredar outstanding check dan transfer antar bank, interbank transfer diperhatikan dengan seksama pada saat rekonsiliasi. Jawabannya adalah ya. Yang ke-18,
Apakah kas kecil atau dana kas lainnya dibina dengan sistem dana tetap, impres sistem, pengeluaran dibatasi dengan suatu jumlah yang tertentu, 500.000. Besarnya dana ditelaah secara periodik diawasi dengan cukup. Jawabannya adalah ya. Yang ke-19, bila seseorang menguasai lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan secara terpisah dengan rapi? Jawabannya adalah ya. Kemudian lanjut ke indeks C. Di mana terdapat kas besar, kas kecil, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank CAB, dan deposit berjangka. Untuk saldo untuk per klien 31 Desember 2012 itu didapat dari buku 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berita acara pemeriksaan uang kas. Untuk yang pertama di sini nama perusahaannya yaitu PT Peta, dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk pemegang kasnya yaitu Trinitas. Di sini jumlah sisa uang kas menurut buku kas. Jumlahnya yaitu 15.508.000. Nah, ini jumlah untuk menurut buku kas 31 Desember 2012. Adapun bukti fisik uangnya ya atau jumlah nominal uangnya untuk uang tunai yang berbentuk uang kertas, yang pertama ada 50 lembar untuk lembaran 100.000 yaitu jumlahnya 5 juta. Untuk lembaran 50.000 yaitu jumlahnya 122, jumlah totalnya menjadi 6.100.000. Untuk lembar 20.000 jumlahnya yaitu 90, totalnya menjadi 1.800.000. Untuk lembaran 10.000 yaitu 200 lembar, totalnya menjadi 2 juta. Untuk lembaran 5.000 ada 100 lembar menjadi 500.000, dan lembaran 1.000 ada 100 lembar yaitu jumlahnya 100.000. Untuk jumlah uang kertasnya yaitu 15.500.000. Untuk uang logam yaitu ada 8 keping dengan pecahan 1.000. Totalnya menjadi 8.000. Jadi total uang tunai, uang kertas dan uang logam yaitu jumlahnya 15.508.000. Selanjutnya yaitu ada laporan berita acara pemeriksaan uang di C2. Ternyata di sini PT Peta ada kesalahan, yaitu jumlah kekurangan uang pada kas. Jadi total untuk di C2 ini ada kekurangan jumlahnya 1.250.000. Untuk di C2-nya jumlahnya 15.508.000. Ternyata ada kekurangan dan ada kesalahan atau kekurangan dari uang kas tersebut yang seharusnya jumlahnya yaitu bukan 15.508.000 melainkan 16.758.000 karena ada kesalahan, mungkin ada kesalahan perhitungan. Jadi nominal uang yang Baik, saya akan meneruskan presentasi teman saya, yaitu saldo menurut rekening koran di indeks kertas kerja indeks C3 dengan di perusahaan PT Peta, itu saldo menurut rekening koran sebesar 145.473.650. Lalu untuk saldo menurut pembukuan yaitu 104.100.150. Untuk deposit in transit yaitu 102.500.000 dengan cocokan dengan buku ya. Untuk setoran clearing yaitu 52.500 dengan pembukuan cocokan dengan rekening koran. Untuk transfer dari
TK Flamingo 13.500.000. Lalu untuk transfer dan PT Manggis yaitu 40 juta dalam buku rekening koran. Untuk jasa giro 423.500, yaitu dengan cocokkan dengan buku rekening koran. Untuk dikurangi biaya administrasi yaitu sebesar 50.000. Untuk di saldo menurut rekening koran, outstanding checknya 30.500.000. Lalu dijumlahkan total dari keseluruhan dalam menurut buku masing-masing yaitu 210.473.650. Lalu untuk di sini kita lihat saldo Bank Mandinya yaitu 25.062.625 ditambah dengan jasa giro 106.775 dikurangi dengan biaya administrasinya yaitu 50.000. Maka hasilnya di sini 25.119.400. Kenapa menurut rekening koran 25.119.400? Karena di sini menurut saldonya menunjukkan pendapatan yang sama kecuali beban administrasi dan jasa giro. Berarti di sini jurnalnya Bank Mandi beban administrasi pada pendapatan bunga. Berarti Bank Mandinya di sini 106.775 dikurangi 50.000 sama dengan 56.775. Terus di sini beban administrasinya ditulis 50.000. Lalu pendapatannya 56.775 ditambah 50.000 sama dengan 106.775. Selanjutnya di sini ada saldo menurut pembukuan, tinggal disalin saja di trial balance. Di sini kita lihat jasa giro ada 600.000 dari mana? Yaitu 4.800 dikali 125. Lalu valuta asing didapat dari 127.500.000 ditambah 600.000 dikurangi dengan biaya administrasinya 48.000 dikurangi 140.343.505 sama dengan 20.291.506. Kenapa laba? Karena saldo menurut kita hanya 127.500.000 ditambah 600.000 dikurangi 48.000 sama dengan 128.052.000. Sedangkan saldo menurut rekening koran itu berkisaran 148.343.505. Lalu di sini kita dapat melihat selisihnya yaitu 20.291.506. Jadi di sini jurnalnya Bank CAB pada beban bunga, pendapatan bunga, laba valuta asing. Di sini laba valuta asingnya yaitu 20.291.506 di bagian kredit ya. Ditambah pendapatan bunganya 600.000 di bagian kredit juga dikurangi 48.000 di bagian debit. Berarti untuk hasil untuk Bank CAB-nya yaitu 20.843.506. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini ada PT Peta Deposito Berjangka. Catatan pemeriksaannya, deposito berjangka berasal dari deposito Citibank yang pada awalnya di sini ada per tanggal 31 bulan Desember 2012 itu ada 194.500.000 pada debit ya. Deposito berjangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 3% per tahun. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pendapatan bunga deposito. Selanjutnya ada perusahaan belum melakukan penyesuaian kurs pada deposito USD. Oleh karena itu, kami melakukan koreksi sebagai berikut. Perhitungan laba file valuta asing. Di sini ada kurs 1:2 BI. 9.879 ditambah 9.781. Dibagi 2, hasilnya 9.830. Bunganya di sini ada 25.000 dikali 3%. 25.000 itu dari deposito Citibank USD yang di atas sebesar kali 2,5. Ada jadi 62,5 dikali 2,5 sama dengan 156,25. Pendapatan bunga US dollar. Di sini dihitungnya dolar ya. Jadi bisa dihitung totalnya jadi 1.535.938 perak. Saldo deposito menurut pembukuan 194.500.000 pada debit. Saldo setelah audit ada 245.750.000. Keuntungan selisih kurs 51.250.000. Jurnal koreksi yang diperlukan 1.250.000. Jurnal koreksi yang diperlukan itu ada deposito berjangka, bank deposito berjangka ada pada posisi debit 51.250.000. Bank pada debit juga sebesar 1.535. Pendapatan selisih kurs ada pada kredit sebesar 51.250.000. Pendapatan bunga deposit sebesar 1.535.000. Koreksi untuk mencatat kurs penyesuaian. Baik, saya akan menjelaskan tentang buku kertas kerja dalam indeks TOC4 itu dalam perusahaan PT Peta pada tanggal 12 Oktober 2012. Nomor pembukti pengeluaran bank itu nomor 1, pembayaran utang pada PT Yuki dalam jumlah 125 juta. Lalu tanggal 22 Desember 2012 pembayaran utang pada PT Flora sebesar 137.500. Lalu tanggal 27 Desember 2012 transfer ke Bank Mandi dengan sebesar 100 juta. Lalu tanggal 28 Desember 2012 pembayaran utang pada PT UK sebesar 37.500. Lalu dalam buku kertas kerja A21 atau kas kecil yaitu aset lancar, yaitu aset lancar ada kas dan setara kas di rekening koran C yaitu sebesar 486.945.350 dalam per audit.
Untuk per klien 31 Desember 2012 467.920.775 dalam debit, dan untuk piutang usaha di kredit ya 207.720. Maka total per audit di tanggal 31 Desember 2012 sebesar 691.005.250. Untuk piutang lain-lain yaitu sebesar total di per auditnya langsung aja ya 14.940. Untuk persediaan di sini per audit di tanggal 31 Desember 2011 sebesar 1.136.000, dan untuk di per klien di tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar 1.182.050 perak. Lalu untuk beban dibayar di muka di audit per audit atau per klien di tanggal 31 Desember 2012. Baik, untuk PL1 di sini penjualan, ada retur penjualan dan diskon penjualan. Yaitu di per klien di sini 5.547.000. Untuk retur penjualan kurang dari 55.047.000. Dalam di debitnya ini 19.200.000. Lalu diskon penjualan yaitu kurang 11.094.000. Lalu di sini jumlahnya di 5.480.859.000. Lalu untuk di debit hasilnya 11.000. Lalu di kreditnya di sini tidak ada ya penjualan totalnya. Nah, untuk per audit di sini 5.503.500. Nah, di sini kurang lebih 74.247.000. Di sini bawahnya dalam diskon penjualan per audit sebesar 11.094.000. Lalu untuk total semuanya 5.418.159.000 di dalam kertas kerja A3. Lalu A31 di sini dalam rekening koran penjualan PL1 tadi ya kita jelaskan 5.721.597.850. Yang ini terakhir transaksi yang kita kumpulkan dari penjualan, beban penjualan, laba kotor, dan laba usaha kita masukkan ke sini semua, dan pendapatan dan beban lainnya juga. Untuk laba dan valuta asing juga kita masukkan semuanya di sini. Pendapatan bunganya juga, laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 658.163.81 di dalam per klien pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk total di sini laba bersih, laba sebelum pajak, terus beban pajak penghasilan. Nah, kita langsung aja ya, jumlahnya di sini laba bersih yaitu sebesar
564.175.567. Lalu laba bersih di sini ada 271.795. Lalu teraudit di kreditnya yaitu sebesar jumlahnya 209.046.895. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.